Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Nasta'inu billah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya kita semuanya untuk mengenali sesuatu yang membuat Allah itu cemburu. Jadi subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, yang namanya cemburu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari cinta. Karena besar kecilnya cemburu atau besar kecilnya cinta seseorang kepada kekasihnya itu ditandai dengan kecemburuan. Misalnya, seorang sedang mencintai fulan misalnya. Maka dia tahu fulan itu akan cinta kepadanya manakala fulan itu cemburu. Tapi kalau tidak ada cemburu, maka itu artinya tidak mencintai. Dan subhanallah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau teman-teman yang berjudul Rawdah Al-Muhibbin, boleh nanti teman-teman baca ya, bagus banget itu, Rawdatul Muhibbin, ya, taman orang-orang yang saling mencintai, Masya Allah. Dan beliau menjelaskan di kitab tersebut teman-teman bahwa ternyata ada dua kriteria cemburu, ya, cemburu karena kekasih dan cemburu terhadap kekasih. Nah, hampir-hampir sama tapi ini beda ya. Cemburu karena kekasih itu misalnya perasaan menggelora disertai kemarahan ya, karena keselamatan kekasih yang dicintainya diganggu. Nah, termasuk dalam kecemburuan ini teman-teman adalah kecemburuan para nabi dan pengikut mereka karena Allah. Jadi kalau misalnya melihat ada orang yang menyekutukan Allah, melanggar kehormatannya Allah, mendurhakai Allah, mereka marah. Tapi marahnya bukan marah yang tidak diperbolehkan dalam syariat, tapi marahnya karena mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi subhanallah, benar-benar mereka itu menjaga kehormatan demi sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi cemburu kepada kekasih ya. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan kalau cemburu terhadap kekasih itu adalah kemarahan seorang yang dia mencintai ya ketika ada orang lain yang juga mencintai kekasihnya. Dan cemburu ini teman-teman merupakan salah satu sifat Allah. Jadi Allah itu teman-teman, kalau ada orang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga cemburu ya, Masya Allah. Dan disinilah kita belajar tentang bagaimana kita seharusnya menaruh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu atau pembahasan masalah menduakan Allah ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita semuanya ketahui teman-teman. Karena ternyata yang namanya menduakan Allah itu adalah sebesar-besar kezaliman. Ya, bagaimana tidak zalim? Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita kebutuhan, Allah pula yang memberikan kepada kita anak-anak, Allah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Tapi ternyata banyak di antara makhluk Allah yang justru menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang namanya menyamakan Allah, menduakan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah Allah serta asma wa sifat itu adalah sebuah kezaliman. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya menduakan Allah itu tadi dibagi menjadi tiga ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama menduakan Allah dalam rububiyahnya Allah. Ya, misalnya apa? Misalnya kita tahu bahwa yang namanya zat yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ternyata ada orang-orang yang memiliki kepercayaan bahwa yang namanya hujan ini yang menurunkan bukan Allah, tapi misalnya ada seseorang dari makhluknya Allah yang bisa memindah hujan misalnya. Ini sudah masuk ke dalam menduakan Allah di dalam rububiyahnya. Karena kita tahu yang namanya rububiyahnya Allah itu adalah Allah zat yang maha menciptakan, zat yang maha menurunkan hujan. Kemudian yang kedua, menduakan Allah dalam uluhiyah Allah. Contohnya misalnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya berdoa, yang namanya menyembah itu harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya, banyak di antara makhluk Allah yang saat ini justru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Padahal yang namanya berdoa itu hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, bukan pula kepada benda-benda mati, bukan juga kepada
pepohonan, ya subhanallah. Karena mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, apalagi sampai mengabulkan permintaan seseorang yang meminta kepadanya, ya Masya Allah. Zaman dulu kala teman-teman, ada sebuah pohon yang mana orang-orang itu biasanya mereka memohon, ya meminta kepada pohon tersebut kalau mau meminta tolong gitu ya, meminta isti'anah. Padahal subhanallah itu semuanya tidak diperbolehkan, sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh untuk menebang pohon tersebut, ya Masya Allah. Dan juga termasuk dari uluhiyahnya Allah teman-teman, ya menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab uluhiyah, dalam bab menyembah Allah itu kalau misalnya ada seseorang meminta kesembuhan penyakit ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang namanya menyembah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kalaupun kita harus berangkat kepada tabib, kepada dokter, maka sejatinya itu hanyalah ikhtiar kita. Bukan mereka yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita semuanya. Dan yang ketiga, kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya adalah menduakan Allah dari asma wa sifat. Ya. Nah, ini juga penting nih teman-teman untuk kita pelajari, karena subhanallah ada orang-orang itu yang dia tahu bahwa Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberi rizki, tapi ternyata ia memalingkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, tapi dia meminta rizki, meminta dilariskan dagangannya melalui jimat-jimat yang dimilikinya, subhanallah. Dan ini semuanya adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cemburu ketika seseorang atau hamba Allah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita ketahui juga teman-teman ya, di antara pembagian syirik, pembagian menduakan Allah juga, kenapa kita itu harus benar-benar mengetahui bahaya dari sebuah kesyirikan itu sendiri. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa yang namanya syirik itu teman-teman di antara dosa yang apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, maka ia berada di neraka dan kekal di dalamnya, ya subhanallah. Ini ngeri banget kan teman-teman, padahal tujuan kita itu adalah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dalam surah An-Nisa, nanti teman-teman bisa buka lagi ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Kata Allah, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Maksudnya dosa syirik yang dia tidak meminta ampunan kepada Allah sebelum meninggal, dan Allah mengampuni segala dosa yang tingkatannya lebih rendah dari syirik. Dan bagi siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya subhanallah. Jadi teman-teman, ini penting bagi kita untuk mengetahui kira-kira apa sih yang namanya termasuk dari menduakan Allah, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Abdullah kalau radhiyallahu anhuma berarti dua orang nih, Ibnu Abbas. Namanya kan Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya Abbas juga seorang sahabi, Abbas pamannya Rasulullah SAW juga seorang sahabi. Maka kita doakan mereka berdua radhiyallahu anhuma. Ya, apa kata beliau? Kata beliau, al-andad huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safati sauda fi dhulmatil lail. Lihat teman-teman, bisa dibayangkan enggak? Menjadikan andad itu adalah menyekutukan Allah Azza wa Jal, adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu kata Ibnu Abbas adalah dosa yang lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Subhanallah, lihat, kadang yang namanya menduakan Allah itu tidak disadari oleh pelakunya ya, dan seperti keadaannya diumpamakan ya oleh Ibnu Abbas seperti semut, sudah warnanya hitam, merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ya subhanallah, dia benar-benar samar banget, benar-benar tidak disadari oleh pelakunya, subhanallah. Dan subhanallah, padahal yang namanya perbuatan menduakan Allah itu dosanya sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada juga yang membagi pembagian menduakan Allah itu dengan dua bagian. Ada yang disebut dengan syirik akbar, ada yang disebut dengan syirik asghar. Syirik akbar ini
adalah syirik besar dan syirik asghar ini adalah syirik kecil. Nah, ini juga perlu kita ketahui ya, apa yang dimaksud dengan syirik besar dan apa yang dimaksud dengan syirik kecil. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, nanti dikhawatirkan kita akan masuk di dalam syirik itu sendiri ya teman-teman. Dan ada juga yang membagi dalam syirik itu teman-teman. Dan ini pembahasan yang perlu kita ketahui karena memang biasanya yang sering dibahas itu adalah syirik besar dan syirik asghar saja. Ya, syirik besar misalnya ini ya teman-teman ya, berdoa pada selain Allah. Misalnya termasuk di antara syirik besar ini yang biasanya kita belum ketahui nih teman-teman, adalah syirik dalam niat dan tujuan. Nah, ini juga termasuk dalam syirik besar. Kemudian teman-teman yang sering kita tidak ketahui adalah syirik dalam niat dan tujuan. Misalnya nih contohnya, sekarang kan kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Nah, di antara hamba Allah itu ada yang misalnya menyembelih kurban atau menyembelih hewan sembelihannya bukan ditunjukkan untuk Allah, tapi misalnya ditunjukkan untuk, mohon maaf nih kalau di Jogja tuh misalnya untuk penunggu laut misalnya, atau untuk penunggu pohon misalnya. Nah, ini juga termasuk dari syirik akbar. Dan termasuk dari syirik akbar yang perlu kita ketahui juga adalah syirik dalam ketaatan. Ya, syirik dalam ketaatan tuh menjadikan selain Allah sebagai misalnya ya, yang membuat peraturan dan patuh serta ridho untuk menjalankannya. Dan ini juga tidak boleh karena yang namanya taat itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada manusia ketika manusia tersebut memerintahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya teman-teman termasuk dari syirik akbar adalah syirik cinta ya. Jadi ketika seseorang itu mencintai sesuatu sebagaimana cintanya kepada Allah, bahkan lebih besar. Misal ada seseorang yang dia menjadikan lebih mencintai anak-anaknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, padahal kita tahu yang namanya anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu yang namanya mencintai Allah itu di atas segalanya. Di atas mencintai anak-anak kita, di atas mencintai pasangan hidup kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai Allah di atas segala-galanya. Barang siapa yang dia mencintai selain Allah lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sudah terjatuh ke dalam menduakan Allah dalam syirik yang besar. Kemudian pembagian yang selanjutnya teman-teman ada syirik kecil. Ya, syirik kecil ini ada syirik yang nampak, ada syirik yang tidak nampak. Kalau bahasa Arabnya syirik nampak ini adalah syirik zahir. Ya, misalnya ada orang bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya bukan demi Allah tapi misalnya demi bulan misalnya, atau demi hari Jumat misalnya. Nah, ini juga sudah masuk ke dalam syirik ya, syirik yang zahir, yang kecil tapi ya. Atau misalnya ia beranggapan misal sebuah angka, misalnya wah angka 7 ini angka yang sial misalnya. Nah, ini juga termasuk dari syirik ya. Atau misalnya meyakini bahwa orang kalau rumahnya tusuk sate, saya juga baru tahu ini. Jadi kalau ada rumah terus dia tuh ada tusuk sate tuh misalnya ada pertigaan. Nah, dia rumahnya tuh pas di pertigaan itu. Kemudian beberapa orang menyebutnya bahwa rumah yang dia itu berada tepat di tusuk sate itu biasanya akan membahayakan gitu, atau kan banyak mendapatkan mudarat, mendapatkan bahaya. Padahal kalau kita lihat ya, posisi rumah tusuk sate itu memang karena posisinya tuh dibelokkan gitu loh. Dan biasanya kan yang namanya belokan itu kadang kan orang muter, orang naik mobil ya, dan terjadi sebuah insiden, dan itu semuanya bukan karena rumah dia yang berada di tusuk sate, bukan, karena memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ketika kita teman-teman subhanallah memiliki keyakinan ya, keyakinan yang seperti itu ya, karena itu sudah masuk dalam syirik kecil ya, subhanallah. Dan yang secara zahir. Yang kedua tadi adalah syirik khafi ya, yang tidak nampak. Dan ini nih yang sering kita tidak sadari, seperti semut yang berjalan di batu hitam. Di antaranya masuk syirik kecil ini, kata Rasulullah SAW, adalah ingin dipuji orang, riya ya, atau sum'ah, ingin didengar oleh orang, subhanallah. Dan banyak di antara kita itu yang subhanallah sudah meluruskan niat ya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaitan membisikkan kepada kita di tengah perjalanan kita, ketika kita menyembah Allah, ketika kita melakukan amal solih, kemudian syaitan membisikkan kepada kita bahwa amalmu itu harus dilihat oleh orang, amalmu itu harus didengar oleh orang. Maka subhanallah
belajar tentang niat, ya meluruskan niat itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting teman-teman. Karena kalau niatnya sudah rusak, kalau niatnya bukan lagi ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah masuk dalam menduakan Allah. Ya, menduakan Allah, dan ini termasuk dalam syirik kecil. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan doa ya kepada kita semuanya agar kita tidak terjebak atau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini teman-teman, agar kita tidak terjebak ya ke dalam menduakan Allah, baik itu menduakan Allah yang masuk dalam syirik besar atau menduakan Allah yang termasuk syirik kecil, dan biasanya kita tidak sadar bahwa ternyata amal solih yang kita lakukan itu bukan bertujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku ya, inni a'udzubika, berlindung kepadamu ya, berlindung kepadamu dari apa? An usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, ini doanya pendek banget, dan kita insyaallah biidnillahi ta'ala kalau mau menghafal doa ini, maka insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, masyaallah. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung kepadamu, a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari an usyrika bika, dari perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala ya, dari perbuatan syirik terhadapmu ya, sementara wa ana a'lam, sementara aku mengetahuinya. Subhanallah. Kadang kita sadar tuh teman-teman, ya Allah itu tuh nggak boleh. Ya Allah, yang namanya minta pujian, mengharapkan pujian dari manusia itu nggak boleh ya Allah. Yang namanya pengen didengar baik oleh manusia ya, didengar hebat oleh manusia, itu nggak boleh. Tahu saya ya Allah. Tapi ternyata ada di antara kita ya, bukan ada di antara kita ya, ini nasihat untuk diri saya pertama kali dan untuk kita semuanya. Subhanallah. Terkadang tidak sadar masuk ke dalam itu ya, Masya Allah. Maka kita benar-benar berdoa kepada Allah dari sesuatu yang memang kita tahu, yang kita sadari. Doanya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu wahai Rabbku dari perbuatan menduakan Allah yang tidak aku ketahui. Subhanallah. Dan subhanallah, yang meriwayatkan hadis ini ya, hadis ini adalah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang meriwayatkan adalah Abu Musa al-Asy'ari ya. Jadi subhanallah, hadisnya panjang teman-teman ya. Di antaranya dalam hadis itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menghindari yang namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ini penting banget untuk kita senantiasa membaca doa ini teman-teman, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita terjebak ya ke dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, yang namanya menduakan Allah ya teman-teman, Masya Allah, kalau masuknya ke dalam syirik besar, yaitu diantaranya efeknya tadi ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam, kemudian kekal di neraka. Subhanallah. Dan yang namanya syirik besar itu, kalau dia pengen ditolong oleh Allah besok nanti di akhirat, maka harus bertaubat dulu kepada Allah ya, sebelum meninggal. Kemudian yang namanya syirik besar itu ya, yang paling ngeri nih efeknya teman-teman, bisa menghapus semua amalan yang telah dilakukan. Kan sayang kan, dari mulai balik sudah mulai nabung amal-amal solih, sholatnya sudah diperbaiki, puasanya sudah puasa gitu kan, di bulan Ramadan misalnya, sedekahnya, tiba-tiba ketika melakukan sebuah perbuatan menyekutukan Allah dan ini masuk ke dalam syirik besar, Allah hapus semua amalannya, dan ini rugi besar. Padahal subhanallah, yang namanya menduakan Allah Azza wa Jalla itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik kecil, tadi kan ada syirik kecil ya, syirik asghar. Itu pelakunya tidak kekal ya di dalam neraka, tapi mengurangi kadar tauhidnya seseorang aja. Kemudian syirik kecil juga keadaannya atas dikembalikan kepada Allah, ala masyiatillah, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa diampuni dan juga bisa disiksa, tapi tidak kekal. Dan syirik kecil juga bisa menghapus ya amalan yang tidak semuanya, tidak kul ya, tapi ba'd, sebagian. Misalnya kita para perempuan nih mau pakai baju misalnya ya, pakai baju menutup aurat keluar rumah, itu kan ketaatan kan teman-teman, itu kan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kan. Nah, tiba-tiba terselip dalam hati kita,
Karena niat itu kan hubungannya dalam hati ya. Ya Allah, ini baju baru gitu ya. Ya Allah, saya pengen orang-orang di luar sana melihat kalau saya punya baju baru dan saya pakai baju baru ini biar dapat pujian dari teman-teman. Wah, bajunya banyak, kerudungnya banyak, sepatunya banyak, kacamatanya banyak misalnya ya. Nah, ketika dia keluar rumah ya menggunakan jilbabnya, menggunakan bajunya bukan untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dalam hatinya terselubung niat agar dipuji oleh orang lain, oleh kawan-kawannya, maka ini sudah masuk dalam syirik kecil ya. Ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang subhanallah ini banyak menimpa kita kaum wanita. Ya Masya Allah. Jadi hati-hati, luruskan niat lagi apapun yang akan kita lakukan dari sebuah ketaatan. Mari kita meluruskan niat. Ya, subhanallah, dan kita semuanya masih belajar ya teman-teman, terutama dalam bab meluruskan niat ini. Sampai-sampai para ulama itu kalau sudah membahas masalah meluruskan niat, tajdidun niat ya, memperbaharui niat, mereka itu bikin satu kitab gitu ya. Pembahasannya bukan satu kajian lagi, tapi satu buku ya mereka buat, Masya Allah. Karena memang mereka benar-benar takut ya. Mereka benar-benar tidak mau apa yang mereka lakukan ternyata tidak Allah ridhoi ya. Masya Allah. Ini penting banget ya teman-teman. Ternyata ilmu bagaimana agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalam syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Termasuk juga ini saya tadi perkataan ini ya teman-teman yang banyak nih, yang mungkin jarang kita ketahui. Kalau ada orang mengatakan begini, Masya Allah summa syi'ta. Misalnya ada orang mengatakan Masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nah ini juga sama, sudah masuk dalam menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan amalan-amalan yang ketika dia sudah bercampur ya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang hamba, maka Allah akan menjaga amalan-amalan hamba tersebut murni hanya ditunjukkan kepada Allah. Maka tidak ada jalan lain teman-teman kecuali kita benar-benar memohon dengan ketulusan, dengan kejujuran yang ada dalam hati kita. Ya Allah, tolonglah hamba, jagalah niat yang ada dalam diri hamba, dalam hati hamba itu hanya untuk Engkau wahai Rabbku ya. Dan subhanallah, apabila kemarin kita sudah masuk ke dalam menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ajal ini datang, sebelum matahari terbit dari arah barat, masih ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita tangisi dosa-dosa kita, untuk kita tangisi kelalaian kita dari menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia-Nya, memberikan kepada kita taufiknya, sehingga kita kelak besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga besok ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kekurangan pastinya datang dari saya pribadi teman-teman. Jika ada kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah terus belajar masalah menduakan Allah ini ya dalam kitab-kitab para ulama. Semoga ini menjadi bekal untuk kita mengarungi kehidupan yang hanya sebentar ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.